Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang sepeda yang sudah siap untuk dijual di kota Lubuk Linggau. Polisi menangkap 2 orang warga yang mencoba menyelundupkan benih lobster senilai 15 miliar rupiah ke Vietnam. Perayaan Idul Adha masih 1 bulan lagi, namun pedagang hewan kurban sudah mulai menjamur di kota Palembang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali menetapkan pimpinan unit Bank BUMN Desa Betung, Kabupaten Pali sebagai tersangka kasus korupsi dana kredit usaha rakyat. Perbuatan tersangka telah merugikan negara 1,8 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Kepala Unit Bank BUMN di Desa Betung, Kabupaten Pali ditetapkan sebagai tersangka. Ahmad Usman juga langsung ditahan di Lapas Muara Enim selama 20 hari ke depan. Terkait perkara ini, jaksa penyidik telah menahan 2 orang tersangka setelah sebelumnya seorang mantri bernama Panji Satriaji sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka ditahan atas kasus penyelewengan dana kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2020 di tempatnya bekerja. Ia bekerja sama dengan Panji Satriaji meloloskan pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR dari 52 nasabah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dana KUR yang disalurkan dialihkan untuk berinvestasi kolam lele. Akibat perbuatan ini, negara dirugikan 1,8 miliar rupiah. Pemberian kredit mantri ini sebagai prakarsa ya, memprakarsai masyarakat yang membutuhkan kredit KUR, kredit usaha rakyat. Jadi dia ini yang mantrinya yang memprakarsai, kaunit yang meng-ACC. Jadi fakta di penyidikan kami ditemukan bahwa memang mantri ini menyetujui segala tindakan dari kaunit ini menyetujui segala tindakan mantri untuk mengajukan kredit usaha rakyat tadi. Jadi untuk pemohon baru itu langsung dikasih kredit yang maksimal, pada saat itu maksimalnya 50 juta ya. Sedangkan untuk mantri-mantri lain yang memprakarsai kredit yang lain itu tidak pernah dikasih plafon maksimal 50 juta, tapi khusus untuk si mantri ini 52 nasabah yang mengajukan kredit usaha rakyat ini disetujui. Penyidik Kejari Pali masih mengembangkan kasus ini. Atas perbuatannya diancam pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Pentas seni dan Market Day digelar di sebuah sekolah dasar di Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kegiatan ini bertujuan melatih kreativitas dan jiwa kewirausahaan para siswa di usia anak-anak. Pentas seni yang meriah dan beragam makanan jadi pemandangan di acara Market Day yang digelar di SD Negeri 1 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Rabu pagi. Seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 menampilkan berbagai kreativitas mereka di atas panggung. Dengan memakai kostum lengkap serta hiasan wajah ala penari profesional, siswa dengan penuh energi mampu menghibur seluruh tamu undangan. Dalam kegiatan ini, siswa juga diperkenalkan dan diajarkan secara langsung tentang kewirausahaan. Dalam Market Day yang berjumlah 25 stand ini menampilkan berbagai produk olah makanan lokal yang merupakan hasil karya dari siswa yang diperjualbelikan kepada seluruh pengunjung yang hadir. Kegiatan kami ini sudah program kami setiap akhir tahun pelajaran sebelum acara perpisahan, karena besok acara perpisahannya, jadi hari ini kami menjadwalkan untuk gelar karya, pentas seni, dan Market Day. Selain itu kami juga tanpa ada dukungan dari wali murid tidak bisa seperti ini, tidak bisa tercapai. Ini semua berkat dukungan daripada wali murid semuanya. Program sekolah penggerak, kebetulan yang di 1 Martapura ini adalah sekolah penggerak sesuai dengan tagline-nya sekolah penggerak, yang mampu menggerakkan sekolah yang ada di sekitarnya
Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa di bidang akademik dan juga kesenian. Pasalnya, pada fase ini sangatlah penting untuk merangsang bakat dan kemampuan serta menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Idul Adha masih 1 bulan lagi, namun pedagang hewan kurban sudah mulai menjamur di Kota Palembang. Untuk menjaga kesehatan hewan kurban, pedagang rutin melakukan pembersihan kandang serta pemberian vitamin. Peringatan Idul Adha pada 17 Juni 2024 nanti masih 1 bulan lagi. Perayaan tahunan ini selalu menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang hewan kurban di Kota Palembang yang kini sudah mulai menjamur. Seperti di Jalan Demang Lebar Daun, salah satu pedagang musiman mengaku sudah menerima pesanan hewan kurban. Bahkan jumlah pemesan mengalami peningkatan hingga 20% dibanding tahun lalu. Para pemesan hewan kurban banyak yang berasal dari luar Kota Palembang. Ia pun mendatangkan stok hewan kurban dari Provinsi Lampung sebanyak 60 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Sementara kambing kurban dijual dengan harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor. Untuk menjaga kesehatan hewan kurban tersebut, pedagang rutin melakukan pembersihan kandang, pemberian vitamin, dan pakan yang tepat. Kita yang sudah masuk kandang ini ada 60 untuk sapi, kalau kambing baru ada sekitar 50. Sementara ini karena kambing kan masih lama, biasanya kalau kambing itu sudah dekat-dekat baru banyak pesan. Untuk tren penjualannya sendiri gimana Pak dari tahun ke tahun? Kalau kelihatannya dari sekarang ini agak ada peningkatan dari tahun kemarin. Kira-kira berapa persen Pak? Ini ada 20%-an lah. Ini dari tahun kemarin. Jenis sapi apa aja nih Pak yang dijual sama? Kita sediakan semua, ada jenis sapi dari sapi lokal, sapi Demosin, sapi Brahman, sapi Bali, yang lebih banyak peminatnya sapi Bali. Seorang pembeli mengaku membeli hewan kurban lebih awal karena selain harganya masih stabil, stok dan pilihannya juga masih banyak. Untuk kurban, rencana beli berapa banyak? Rencana sih 3 ekor ya. 3 ekor. Itu apa? Sapi, kambing? Kambing. Kambing, sapi, sorry. Itu biasa cari sapi jenis apa? Kalau saya biasanya limosin, karena mau daging yang banyak kan untuk dibagi. Ini kan masih lama Mas, kenapa membelinya sekarang ini? Karena berdasarkan pengalaman kan, kalau masih 1 bulan sebelum hari H itu harganya masih lumayan terjangkau dan itu masih banyak stok pilihan. Kalau seandainya sudah mendekati, biasanya stoknya sudah semakin menipis dan susah. Bukan susah itu maksudnya ya, dikit pilihannya gitu. Pilihannya sedikit ya? Biasa diambil dari kandang H-min berapa nih Pak? Kalau saya biasanya H-min 3 sih, soalnya mau dibiarin dulu di rumah gitu. Dalam waktu dekat, hewan kurban ini juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksin penyakit mulut dan kuku oleh lembaga terkait. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.